Allahumma faqina fid din wa dhurriyyatana wa 'allimna at-ta'wil amin ya rabbal alamin amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alim ulama, curi pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid beserta jajaran, tak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, senantiasa setiap kita lakukan Allah ridho dengannya, dan mudah-mudahan setiap yang kita lakukan itu menjadi asbab kelak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillah rabbil alamin. Allah pertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia, majlis yang berkah. Ini sepertanda Allah masih menitipkan dan memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Maka dari itu sudah semestinya kita syukuri, di samping mensyukurinya dengan melafazkan alhamdulillah, kita puji nikmat tersebut. Namun ada hal yang paling penting dan mendasar adalah kita gunakan setiap nikmat yang Allah kasih sebagai sarana mentaati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beribadah kepada Allah, menjalani setiap perintah, meninggalkan setiap larangan. Imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Ya, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, dengan begitu insyaallah kita sekaligus telah melaksanakan dua hal. Pertama, menjalani kehidupan sesuai dengan khitah, yakni beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, secara otomatis kita pula telah bersyukur akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu bapak yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan, sama-sama kita ketahui, beberapa waktu belakangan ini negeri kita khususnya di 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sedang Allah uji dengan datangnya bencana. Maka dari itu tidak ada kata yang patut kita ucapkan ya saat ini adalah kecuali lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sadar kalau kita ini adalah miliknya Allah, dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang berbahagia, kita ketahui bahwa kabar duka yang menyelimuti saudara-saudara kita yang ada di Sumatera ya, terkait dengan banjir besar yang menyapu 3 provinsi. Nah, meninggalkan duka dan amarah ekologis. Di balik derasnya hujan terbongkar pula bahwa rapuhnya benteng alam yang selama ini yang telah dirusak ya. Kalau data kita tengok per 3 Desember 2025 kemarin, berapa hari yang lalu, itu sudah lebih dari 800 jiwa yang meninggal. Ratusan pula yang masih hilang. Dan itu belum termasuk bangunan dan infrastruktur lainnya yang rusak. Nah, bahkan BMKG itu menyebutkan pemicu utama bencana ini adalah hujan ekstrim ya, akibat 2 siklon tropis. Pertama Senyar, dan juga yang kedua adalah Koto ya, yang mana siklon tropis ini muncul di daerah Selat Malaka pada 26 November kemarin
Nah, di mana selama terjadi hujan selama 48 jam. Yang ini adalah fenomena yang dianggap dinilai pertama sekali ya dalam sejarah. Namun curah hujan ekstrim ya yang terjadi ketika itu berubah menjadi petaka karena lantaran hutan-hutan ditebang dan gunung-gunung yang digunduli ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan Walhana lingkungan hidup itu melaporkan di mana mencatat ada 1,4 juta itu 1,4 juta hektar hutan itu hilang ya di 3 provinsi tersebut, dan itu terjadi sejak 2016 hingga 2023. Ini jumlah yang luar biasa ya, 1,6 juta hektar. Jadi kalau dikumpulkan di 3 provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar itu 1,4 juta hektar. 1,4 juta hektar hutan yang hilang. Artinya hilangnya kenapa? Karena digunduli. Digunduli ya, gunung-gunung itu udah habis, nah dijadikan tempat ya apakah itu tambang, sawit, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa musibah bukan sekedar peristiwa alam. Ya, kalau di dalam Islam demikian, di mana musibah itu adalah ujian, peringatan, dan juga cerminan bagi manusia. Di mana dari bencana Islam mengajarkan agar hati kembali kepada Allah dan akal kita kembali merenung dan melakukan muhasabah. Semestinya demikian. Di samping Islam memerintahkan kaum muslimin untuk menghadapi musibah itu dengan keyakinan bahwa segala sesuatu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti yang Allah ungkapkan ya, di dalam surah ke-9 ayat ke-51. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "lan yusibana illa ma kataballahu lana." Nah, tidaklah akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Wa huwa maulana, ya, dialah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang mukmin berserah diri atau bertawakal. Nah, maka dari itu ini Islam mengajarkan kepada kita demikian. Ya. Memerintahkan umat Islam menghadapi musibah ini ya dengan keyakinan bahwa segala sesuatu itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu bapak yang berbahagia, setiap musibah ya yang terjadi juga harus disikapi dengan sabar dan tawakal. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Nah, Allah menjelaskan demikian, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguhnya hanya kepada Allah lah akan kembali. Ya. Nah, namun ibu bapak, selain kita hiasi orang beriman itu dengan sabar dalam menyikapi musibah, nah Islam juga meminta umat Islam ini senantiasa melakukan muhasabah ketika mereka ditimpa musibah. Karena apa? Karena sebagian musibah yang terjadi itu ternyata tidak semata-mata karena faktor ekologis. Tidak hanya sekedar faktor alam saja. Melainkan musibah yang terjadi itu karena ulah tangannya manusia. Ini yang Allah ungkapkan misalkan dalam surah ke-30 ayat 41.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah, telah nampak zaharal fasad, kerusakan. Kerusakan ini ada dua makna, ada dua pembagian, dua jenis. Pertama, kerusakan secara hissi, kerusakan yang bisa terlihat oleh mata kepala kita, seperti jembatan roboh, jalan putus, ya, bangunan hilang. Nah, ini kerusakan hissi yang bisa terlihat. Namun ada kerusakan yang juga dahsyat, kerusakan maknawi, di mana kerusakan itu disebabkan perilaku manusia, ya, yang tidak mau tunduk terhadap syariat aturan Allah, melakukan berbagai kemungkaran, kemaksiatan di muka bumi. Misalkan maraknya LGBT, menyebarnya narkoba, perjudian demi perjudian, mulai dari offline sampai online, ya, mengguritanya kasus korupsi, ya, ini bentuk kerusakan, tapi kerusakan secara maknawi, mungkin tidak terlihat oleh mata, tapi kerusakannya nyata. Riba di mana-mana, ini kerusakan secara maknawi. Makanya di surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat ke-41 itu Allah ungkapkan demikian. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Kerusakan baik fisik secara maknawi maupun secara hissi, fil barri wal bahri, di darat maupun di laut, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan manusia. Apa makna bima kasabat aydin nas? Kata Al-Imam Ibnul Katsir, bima kasabat aydin nas bisababil ma'asi, karena kemaksiatan, karena dosa. Al-Imam At-Tabari mengatakan karena dosa, ya, bisababi zunubihim, karena dosanya manusia, dosanya mereka. Nah, akibat dosa tersebut, apa yang terjadi? Liyuziqahum ba'dalladzi amilu. Allah memberikan hukuman, iqab, sebahagian dari apa yang telah mereka lakukan. Artinya apa? Peringatan dari Allah. Makanya bencana demi bencana, di samping kita sikapi dengan sabar, kita bertawakal kepada Allah, ini momentum kita bermuhasabah. Apalagi kita lihat belakangan ini di negeri kita nih, Pak. Saat ini di 3 provinsi, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bahkan sebelumnya, jauh sebelumnya, setiap tahun negeri ini dihiasi dengan bencana. Ini harusnya momentum muhasabah. Kenapa kok bencana ini sering terjadi? Memang ada karena faktor alam, fenomena alam, dipandang, dinilai sebagaimana disampaikan oleh para ilmuwan. Tapi hal yang paling dominan itu karena maksiat kita. Akibat kemaksiatan kita, Allah ingatkan dengan peristiwa demi peristiwa tadi. Bahkan ibu bapak yang berbahagia, kalau kita lihat, ternyata peringatan dari Allah ini tidak hanya terjadi di saat kita hari ini, di zaman kita. Bahkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW pun itu pernah merasakan hal yang sama. Ketika mereka sudah mempertontonkan kemaksiatan yang telah mereka buat, dengan bangga kemaksiatan mereka lakukan, Allah menurunkan berbagai bencana. Seperti di zaman Nabi Nuh, Allah turunkan air bah, banjir, ya, menenggelamkan kampungnya, negeri tersebut. Begitu ya kaum-kaum yang lain. Allah ingatkan, liyuziqahum ba'dalladzi amilu. Makanya ini dijadikan momentum muhasabah.
benarkah karena maksiat? Ya, benar tidak karena maksiat? Contohnya kalau kita mau lihat ibu bapak, seperti yang terjadi banjir besar di Sumatera menjadi contoh nyata karena kerusakan lingkungan, terutama deforestasi ya yang bersifat masif, itu menjadi faktor pemicu terjadinya bencana tersebut. Bahkan data dari GPW itu menunjukkan 10, juta hektar hutan hilang di Indonesia itu dari 2002 sampai 2023. Nah, termasuk di dalamnya hutan primer tropis yang berfungsi menahan curah hujan. Ini karena apa? Karena maksiat ini. Ya, kerusakan hutan itu karena deforestasi itu karena maksiat. Ditebang, digunduli hutan tersebut. Karena maksiat, induk dari maksiat itu karena tidak mau tunduk kepada syariat. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah mengingatkan. Misalkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi salasin. Ya. Muslim itu berserikat dalam 3 hal. Apa makna berserikat? Berkongsi, milik bersama umat Islam tanpa terkecuali. Apakah dia kaya atau miskin, laki-laki maupun perempuan. Bahkan dalam riwayat yang lain itu menggunakan lafaz an-nasu syuraka, manusia berserikat. Ya, artinya apa? Milik setiap manusia yang hidup di sebuah negara. yakni dalam Islam ketika bicara negara, rakyat yang hidup di negara tersebut baik muslim maupun bukan, mereka punya hak. Al-nasu suraka fis salasin, dalam 3 hal. Apa yang 3 hal itu? Fil ma'i, sumber air. Makanya laut tidak boleh diklaim milik pribadi, tidak boleh dikuasai oleh individu, termasuk perusahaan, apalagi asing. Seperti yang sebelumnya kita sudah pernah bahas, bahkan kasus misalkan fenomena di Raja Ampat yang dinyatakan sebagai tempat saking indahnya itu disebut sebagai surga dunia. Namun apa yang terjadi ketika itu tambang hasilnya, sumber daya alamnya dikuasai oleh perusahaan atau swasta, ya, keindahan alamnya sudah dirusak, tercemar. Lautnya begitu indah, sekarang airnya pun sudah berubah. Ya. Kenapa? Karena itu tadi pengelolaannya mestinya ini dilakukan negara karena ini milik umat. Dalam istilah ekonomi itu namanya milkiyatul ammah, kepemilikan umum, kepemilikan publik. Cuma tidak masing-masing disuruh mengelolanya. Karena kalau masing-masing mengelolanya ada yang dapat, ada yang tidak. Makanya pengelolaan ini diserahkan ke negara. Negara memiliki power, kekuatan, kemampuan. Dia kelola 3 sumber kepemilikan ini. Hasil pengelolaannya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk berbagai sarana yang dibutuhkan rakyat. Apakah itu sarana pendidikan, makanya memberikan pendidikan gratis, kalau tidak murah, memberikan kesehatan, fasilitas kesehatan yang lengkap dan gratis, kalau tidak memungkinkan minimal murah, keamanan, termasuk transportasi umum seperti jalan tol, itu mestinya diberikan secara gratis, ya, cuma-cuma. Kalaupun dibayar itu biaya pokoknya aja. Sama kayak minyak bumi itu mestinya kalaupun ditanggung oleh rakyat biaya produksinya, tidak pendekatannya bisnis. Itu kalau paradigmanya, konsepnya pakai Islam, yang mana pengelolaannya diserahkan ke negara, bukan diserahkan ke swasta, individu, apalagi asing seperti hari ini.
Karena itu adalah amanah dari syariat. Perintah langsung dari Allah melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Muslim itu berserikat, berkongsi dia, milik bersama umat Islam atas 3 hal tadi. Fil ma'i. Kemudian apa? Wal kala'i. Padang rumput termasuk hutan. Itu milik umat itu Pak. Milik rakyat. Mestinya dikelola oleh negara. Diambil hasilnya oleh penguasa negara. Dikembalikan hasilnya itu kepada rakyat yang mereka pimpin. Makanya Nabi SAW itu memberikan semacam rambu-rambu deh. Dalam sebuah hadis riwayat Abdullah ibnu Umar yang ditakrid oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana dalam hadis itu penggalannya begini: fal amiru 'alan nasi ra'in. Amir yang memimpin orang banyak itu adalah penguasa, pemimpin. Ya, amir yang mengurusi orang banyak adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Mereka sini siapa? Rakyat yang dipimpin. Ya, pertanggungjawabannya itu ukurannya apa? Syariat ini dijalankan enggak oleh penguasa? Amir yang mengurusi orang banyak tadi. Kepala negara, dia urus rakyat nih. Indonesia lebih dari 280 juta. Ini 280 juta lebih, ini diurus enggak? Kalau tidak, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu bagaimana mengurus orang banyak ini? Nah, itu makanya syariat menetapkan kepemilikan umum tadi, di antara sumber daya alam yang ada, Allah serahkan pengelolaannya kepada pemerintah, penguasa, pemimpin. Hasil pengelolaan itu dibalikkan ke rakyat. Dengan dikembalikan ke rakyat, dikelola sumber daya alam, ini bagian dari bentuk mengurus. Ra'in. Dia berbuat adil. Adil ukurannya apa? Dia jalankan syariat itu. Wa huwa mas'ulun anhum. Kelak dari kiamat itu dia dimintai pertanggungjawaban atas itu. Atas rakyat yang dia pimpin. Kalau 280 juta lebih, satu-satu dia pertanggungjawabkan besok. Kalau hari ini dia berkhianat, siapapun dia, besok 280 juta lebih ini, di hari kiamat menuntut seorang pemimpin yang berkhianat tadi. Kalau dia curang, oh ngeri. Dalam hadis yang lain itu Nabi katakan begini, man istara'ihillah ra'iyatan. Ya, siapa saja yang diserahkan urusan oleh Allah mengurus orang rakyat, yamutu yauma yamut, kemudian dia mati, wa huwa ghassin li ra'iyatih, dan dia itu curang terhadap rakyat yang dia pimpin, illa harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan atas pemimpin yang khianat, yang curang, yang mengambil hak milik rakyat, atau menyerahkan amanat syariat kepada orang lain tadi, itu akan diharamkan oleh Allah, akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati Pak, kalau kita dalam kondisi hari ini untuk jadi pemimpin. Ya. Termasuk kasus bencana yang terjadi, deforestasi tadi, itu yang terjadi penggundulan hutan, gunung dan seterusnya dijadikan lahan tambang. Ya, kebun sawit dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang mana rakyat mendapatkan dampak doror kemudorotan dari kebijakan tadi. Ya, ini masuk ghassin. Allah ingatkan, illa haramallahu alaihil jannah. Melalui lisan Nabi diingatkan oleh Allah, Allah haramkan atas surga. Nauzubillah. Makanya di dalam hadis tadi riwayat Ibnu Majah itu disebutkan 3 hal tadi, fil ma'i wal kala, padang rumput, hutan, itu tak boleh dikuasai individu. Haram hukumnya
termasuk sebuah pengkhianatan yang dilakukan penguasa ketika hak pengelolaan hutan itu diserahkan ke individu atau swasta, termasuk diserahkan ke asing. Karena ini perintah rambu-rambu yang Allah telah turunkan. Kalau hari ini mungkin enak-enak aja, karena menikmati hasilnya. Hati-hati, Pak. Nabi ingatkan, ismasita. Berbuatlah kalau kau tahu peduli, berbuatlah kalau sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat kau pasti akan mati. Kalau udah mati nanti ya baru penyesalan yang tak ada ujungnya. Makanya kalau kita sampaikan saat ini bukan bentuk kebencian. Ini bukan menghakimi, tidak. Oh ini ada sentimen ini. Tidak ada sentimen. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Ini yang mesti kita sampaikan ke umat, kepada siapapun yang punya terlibat dalam hal ini. Karena Nabi SAW mengatakan demikian. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiruhu biyadihi. Siapa saja, saya, bapak, ibu, ya, ra'a minkum, melihat mungkaran, ya, dari kalian tuh melihat sebuah kemungkaran, falyughayyiruhu biyadihi, ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tak mampu dengan tangan, kayak mana kita bisa mengubah dengan tangan? Kalau kita hari ini, Pak, tapi bisa dilakukan fa bilisanihi, dengan lisan, mulut kita ngomong, sampaikan ke umat apa adanya. Ini hak, ini batil, ini haram, ini halal. Tegas. Innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu dalam Islam jelas, haram pun jelas. Di antara halal haram itu perkara subhat. Khurud min subhatin mustahab. Keluar dari perkara subhat itu dianjurkan. Jadi kita tuh udah jelas, Pak, rambunya ini. Makanya pengundulan hutan ini melanggar syariat, haram, jelas itu. Perbuatannya haram, itu bentuk pengkhianatan terhadap Allah melalui lisan Nabi berdasarkan amanat tadi, dan juga bentuk pengkhianatan terhadap umat rakyat yang dia pimpin. Maka yakinlah Bapak Ibu, seperti hadis Abdullah bin Umar tadi, wa huwa mas'ulun anhum, pemimpin yang dikasih amanah ngurusi tadi, dia tidak urus, namun dia kasih kepada individu, swasta, perusahaan, termasuk asing, dia ambil keuntungan di dalamnya. Maka berhati-hatilah. Ya, berhati-hatilah. Ini sebuah pengkhianatan terhadap Allah, karena amanah Allah melalui hadis tadi, dan juga amanah dari umat. Dan kelak, ya, wa huwa mas'ulun anhum, rakyat yang terzolimi ini, nah, kelak akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka-mereka yang diamanahkan atas kepemimpinan tersebut. Maka dari itu Ibu Bapak, ini jelas ya, 3 hal tadi milik umat. Nah, makanya di Ar-Rum ayat ke-40 tadi, 41 tadi jelas Allah ungkapkan, bima kasabat aidinas, karena dosa kemaksiatan dibuat oleh manusia. Induk dari dosa itu apa? Ya, qadiyah masiriyah, masalah utama pokoknya, sehingga umat ini perilakunya, ya, mengakibatkan, mendatangkan kerusakan di muka bumi, sebabnya utamanya karena satu, karena telah meninggalkan Islam. Syariat Allah diturunkan untuk sebagai aturan, tapi tak dipakai. Ya, urusan pengelolaan sumber daya alam mestinya dikelola negara, tapi diserahkan ke swasta. Mestinya diurus, diatur sesuai Islam,
namun dipakai konsep kapitalis. Kalau kapitalisme jelas Pak, makanya itu yang terjadi lewat privatisasi, penyerahan, pengalihan, pengelolaan, penguasaan sumber daya alam milik publik maupun milik negara kepada individu, atau swastanisasi. Kalau tak privatisasi, swastanisasi. Kalau swastanisasi berarti menyerahkan kepada swasta, diserahkan ke swasta. Nah ini, makanya ini jelas Pak, pelanggaran terhadap syariat, meninggalkan syariat. Ya, harusnya diurus sesuai Islam, tapi tak dijadikan Islam sebagai aturan hidup. Ya, itu baru. Begitu juga dalam hal yang lain, bukti nyata, karena disebabkan kita meninggalkan Islam dalam aspek yang lain, misalkan politik, karena ini semua juga berawal dari apa? Kapitalisme lahir dari demokrasi, sistem yang diadopsi di negeri ini Pak, baik disadari maupun tidak, itu dipakai sebagai sistem dalam sebuah negara. Pemerintahan politiknya itu dipakai konsep demokrasi. Demokrasi ini tak lahir dari Islam. Ini hasil jalan kompromi antara dulu di Eropa, di zaman kegelapan, perdebatan panjang antara negarawan sama ilmuwan, gerejawan sama ilmuwan. Ya, di mana ketika itu penguasa mengatasnamakan agama, yakni negara penguasa mengatasnamakan gereja, dia buat kebijakan, di mana kebijakan itu menyengsarakan rakyat. Ya, maka ketika itu namanya sistem yang dipakai teokrasi. Ya, penindasan kezoliman atas nama agama. Orang tertindas, tapi orang tak bisa melawan, tak bisa bertindak, karena ini maunya Tuhan. Akhirnya tertindasnya sekian lama pada masa kegelapan tersebut, sehingga ketemu jalan tengah kompromi, dipisahlah dua ini. Ya, negara mengurus rakyat, ya, sementara agama diurus oleh gereja. Jalan tengah kompromi ini dikenal namanya al-ilmaniyah, atau disebut namanya sekularisme. Fasluddin anil hayah wa fasluddin anid daulah. Jadi dipisah agama dan kehidupan. Nah, agama diurus gereja, kehidupan tidak boleh campur tangan agama. Lantas hidup ini perlu aturan. Nah, maka disinilah nanti lahirnya demokrasi yang dianggap ketika itu sebagai sistem yang ideal oleh orang Barat, oleh orang Eropa, Pak. Menganggap demokrasi itu ideal. Kenapa tak ideal? Karena berasal dari rakyat. Rakyat yang akan mengurus rakyat. Coba. Keinginan rakyat disampaikan kepada wakilnya. Wakil rakyat membuat aturan untuk siapa? Untuk rakyat. Kan sekilas bagus itu. Namun faktanya lebih kejam lagi. Kalau teokrasi menindas rakyat atas nama agama, tapi demokrasi menindas rakyat atas nama rakyat. Nah, itulah fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Atas nama rakyat mereka berbuat. Oh, kami begini karena rakyat. Oh, kami buat ini karena rakyat. Faktanya di lapangan, ya bukan karena rakyat. Rakyat kalau dianggap rakyat yang mana? Tapi kepentingan oligarki, kepentingan kapitalis, pengusaha. Rakyat itu bukan dapat hasilnya, bukan merasakan menikmati kenikmatan hasilnya yang ada, tapi rakyat menanggung deritanya. Ini bukti nyata. Bencana besar yang terjadi di 3 provinsi. Ini ulah dari kebijakan penguasa dalam sistem demokrasi yang itu tidak berpihak ke rakyat. Dulu terjadi juga banjir nih Pak, tapi tak seperti ini. Dulu banjirnya air, sekarang banjirnya kayu.
Itu yang dibilang, ini kayu ini karena tumbang sendiri ini. Tapi anehnya kok terpotong-potong. Cantik pula potongannya itu, Pak. Hebat pula air sekarang tuh. Itu yang mereka bilang, ini karena bukan karena ditebang kayu kayak gitu. Walaupun kata saya, ini karena tumbang sendiri. Nah, kayu gelondongan tuh Pak, itu tumbang sendiri katanya. Tapi kok berpotong-potong, ukurannya sama-sama panjang. Itu terpotong sendiri atau dipotong? Nah, kita kan bisa melihat. Karena kita ini tidak bodoh juga. Walaupun dibodoh-bodohi, kita ini tidak bodoh juga. Kita punya akal. Itu sebenarnya sebuah kerusakan yang sudah dilakukan. Sekian lama, alam mengungkap itu semua. Allah membuka tabir kerusakan itu. Ya, didatangkan bencana di 3 provinsi, faktanya sama, hampir sama. Banjirnya itu banjir kayu. Apa tak gila itu? Ini kenapa? Karena tadi pelanggaran terhadap syariat. Apa penyebabnya? Karena meninggalkan syariat tadi. Dalam persoalan mengurus sumber daya alam pakai kapitalis. Konsep pemerintahan bernegara pakai demokrasi. Ya, demokrasi itu mengenal 4 kebebasan. Makanya demokrasi itu haram. Bahkan Syekh Abdul Qadim Zalum itu dalam kitabnya Ad-Demokratiyatu Nizamul Kufri. Demokrasi itu sistem kufur. Kufur, Pak. Makanya hati-hati. Demokrasi tidak lahir dari Islam. Makanya hati-hatinya di mana? Kalau sempat ada yang meyakini inilah konsep sistem yang Pak ideal hari ini. Tidak relevan lagi dipakai konsep yang diajarkan Nabi. Tak relevan lagi Al-Quran diterapkan hari ini. Nauzubillah. Ini sudah sampai pada kekufuran yang nyata. Kalau dia sempat meyakini demokrasilah jalan perubahan untuk umat, maka itu bisa sampai keluar dari Islam. Maka hati-hati. Oh, tapi beda. Dia bilang begini, iya, memang Islam yang ideal. Cuma ba'alai. Nah, sekarang kenyataannya hanya lewat demokrasi yang bisa kita lakukan. Menurut dia. Ya kan? Nah, ini tidak sampai mengakibatkan keluar dari Islam. Tapi dianggap sampai pada level melakukan kemaksiatan. Ya, kemaksiatan. Kenapa? Karena Islam itu Allah turunkan itu untuk manusia. Sepanjang zaman kalau masih manusia yang diatur, pasti sesuai dengan Islam. Bukan dengan demokrasi yang lahir dari pikiran manusia lewat jalan kompromi. Ya. Sejarah tadi udah jelas, Pak. Bukan lahir dari Islam. Apalagi kalau kita lihat dengan prinsip-prinsip dalam demokrasi itu. Seperti tadi, misalkan menawarkan apapun, menerapkan 4 kebebasan, memberikan 4 kebebasan. Huriyatul akidah. Nah, demokrasi kan itu. Ya, kebebasan berakidah, beragama. Maka dalam sistem demokrasi, agama itu urusan privasi. Makanya orang boleh beragama, boleh pindah agama, boleh pula tak beragama. Karena urusan pribadi dia, jangan diusik-usik, jangan diganggu. Itu hak pilihan dia. Nggak boleh kita ngatur-ngatur agama orang, betul. Nggak boleh dipaksa-paksa, benar. Tapi agamamu harus jelas. Dalam pandangan Islam. Tapi dalam demokrasi tak boleh, Pak. Karena kebebasan individu itu. Huriyatul akidah boleh kok. Makanya hari ini tak heran. Orang pindah agama itu luar biasa. Kadang-kadang gara pacaran pun pindah agama. Sekarang pacaran dia Muslim misalkan. Pacaran dengan orang India. Nanti Hindu agama. Pacaran dengan orang Cina misalkan. Nanti agamanya misalkan Konghucu pindah pula dia Konghucu. Oh besok, oh ternyata dia pacaran lagi dengan anak ustadz Muslim pula. Ada?
masuk balik ke Islam. Ada enggak sanksi teguran? Enggak ada. Boleh enggak begitu? Faktanya membuktikan boleh. Tapi dalam Islam jangan coba-coba. Ini satu hal yang jelas, Pak. Berbeda dalam Islam. Kebebasan berakidah itu di mana di dalam Islam tak dipaksa orang masuk kepada Islam. La ikraha fid din. Dalam Islam tidak dipaksa orang masuk Islam. Tapi kalau udah masuk jangan dicoba keluar. 3 hari batas waktunya, maghrib ke maghrib hitungannya. Kalau tetap dia keluar dari Islam, mayyartadda minkum an dinihi faqtuluh. Hukumannya mati. Jangan main-main. Sekarang mana? Makanya tidak ada. Enak aja orang keluar masuk. Bahkan melecehkan Islam. Karena itu tadi hurriyatul akidah, kebebasan berakidah beragama. Kedua apa? Hurriyatul saksiyah, kebebasan berperilaku. Orang sekarang enak aja berbuat, mau buat apa, mau ngapain. Nggak ada boleh dilarang, karena itu di backup oleh undang-undang. Makanya LGBT itu Pak tumbuh subur. Itu kodratnya, kata mereka. Padahal itu sebuah jarimah, kejahatan yang mesti ditindak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau menjumpai perbuatan amalan qaumi Lut, perilakunya kaum Nabi Lut, faktulu, maka bunuhlah fa'il wa maf'ul bih, pelaku dan korban. Itu jelas tuh. Makanya kalau Islam ini dipakai jelas Pak aturannya. Tidak ambigu, tidak ini, tidak samar, jelas. LGBT ya tidak. Tapi hari ini karena dipakai Islam, apa yang terjadi? Konsep demokrasi, kebebasan berperilaku dikasih. Orang seenaknya berbuat, mau apa terserah dia. Tidak boleh kita mengkritik, mengganggunya. Apalagi menegurnya, dia melakukan kesalahan. Kalau kita tegur bisa dianggap melanggar HAM. Apa tak gila? Ini yang kedua. Yang ketiga, hurriyatul ra'yi, kebebasan berpendapat, ngomong. Sekarang kan ngomong nyantai aja orang apa aja, bahkan mencela Nabi SAW pun ya enggak ada, biasa aja. Berapa banyak itu di sosial media hari ini, pelecehan terhadap Islam, pelecehan terhadap simbol Islam, pelecehan terhadap pejuang Islam, itu terjadi. Tapi karena hari ini sistemnya demokrasi, orang-orang yang melecehkan itu malah di backup, malah mendapatkan perlindungan dari hak azazi. Itu yang terjadi, Pak. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Hurriyatul milkiyah, kebebasan memiliki. Makanya dalam sistem demokrasi ini lahir namanya kapitalis tadi. Kapitalis ini dikasih kebebasan kepada individu, mau miliki apapun selama mampu, sanggup, silakan. Bahkan Bapak Ibu mau punya pulau aja boleh, asal ibu bapak punya kemampuan. Termasuk menggunduli hutan dari hutan sekian ribu hektar, dikuasai oleh perusahaan. Karena dia sanggup, dibolehkan. Padahal itu melanggar syariat. Tapi karena kebebasan yang diberikan oleh demokrasi, makanya mereka melenggang, Pak. Nyantai, aman. Coba. Ya. Itu yang terjadi. Namun ada hal yang paling mendasar demokrasi itu. Apa yang paling mendasar? Menandingi perannya Allah. Di mana Al-Quran menetapkan inil hukmu illa lillah. Hak membuat hukum itu milik Allah. Tapi dalam sistem demokrasi, kedaulatan yang buat hukum adalah manusia. Dalam pandangan Allah, Al-Quran menerangkan, itu buat hukum, kedaulatan di tangan syariat. Yang buat hukum Allah. Allah itu Al-Hakim, bukan manusia. Ini menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inilah induk kemaksiatan yang terjadi hari ini. Karena kita tinggalkan Islam. Makanya tak heran,
liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah memberikan iqab hukuman, Pak. Apa tujuan hukuman yang Allah kasih itu? La'allahum yarji'un. Kalau kata Imam At-Tabari, la'allahum yarji'un ayyatubun, agar kita kembali bertaubat, jangan melakukan maksiat. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan la'allahum yarji'una ilal Islam, balik kita kepada Islam, kembali ke Islam. Yarji'una ilal haq, kembali kepada al-haq, yakni kembali kepada Allah. Yarji'una anil ma'asi, stop dari kemaksiatan. Terapkan syariat, Islam diamalkan secara sempurna. Terapkan syariat yang tadinya demokrasi kapitalisme, ya, yang membuat kita menentang syariat. Nah, ini semua harus disingkirkan, dibuang, dicampakkan dengan mengganti Islam secara sempurna, kafah menyeluruh dalam hidup. Karena ini juga amanah dari Allah, perintah dari Allah. Ya, apa perintahnya? Al-Baqarah 208. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah totalitas. Makanya Islam itu tidak hanya ibadah. Islam tidak hanya sholat. Islam juga mengatur negara. Islam tidak hanya bicara zakat, tidak hanya puasa Ramadan, puasa sunnah. Tapi Islam juga mengatur urusan ekonomi. Islam tak hanya mengatur persoalan haji, umrah, nazar, zikir, tapi Islam juga mengatur urusan sosial budaya, mengatur negara. Karena Islam itu lengkap, akmaltu lakum, telah sempurna diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk dipraktekkan oleh umat manusia. Tapi faktanya hari ini terjadi, Pak. Islam yang lengkap, ya seakan-akan itu cuma sebatas teori. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, itu menarik, saya terbaca kitab beliau, kitab Mishkatul Anwar. Imam Ghazali itu mengatakan demikian. Ya'tiyan nasi ala zaman, akan tiba nanti suatu zaman. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Tak tersisa dari Islam ini kecuali nama. Indonesia ini, Pak, dulu tahun 90-an 99% Muslim, Pak. 1% itu yang non-Muslim. Agama apa yang diakui selain Islam di Indonesia? Itu yang 1% itu. Sekarang persentase Muslim di Indonesia ini menurun. Kemarin saya coba tengok 87% misalkan. 13% sudah non-Muslim. Yang 87% ini apakah setuju dengan Islam, syariat Islam tadi? Penerapan Islam totalitas? Tidak semua. Itu yang disebut Imam Ghazali. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Tak tersisa dari Islam ini kecuali nama. Fakta membuktikan real di depan mata kita. Ditanya Islam enggak? Muslim enggak? Ya. Islam enggak agama? Ya. Azan berkumandang, sholat enggak? Perkara sholat di masjid, di rumah, itu ikhtilaf ulama. Tapi sholat enggak? Ini ibadah aja nih, Pak, yang banyak dilakukan orang. Syariat Allah melalui Al-Quran memerintahkan nutup aurat. Ada yang buka aurat, tanya agamanya apa? Islam enggak? Islam. Kenapa buka aurat? Makanya beda Islam sama isi alam. Kalau Islam itu mengamalkan syariat, kalau isi alam pelengkap. Itu. Belum lagi urusan yang lain ditanya. Ditanya agamanya kita apa? Islam, Muslim, ya. Riba gimana? Digasak juga. Korupsi gimana? Oh, kencang. Tipu-tipu, oh laris. Coba. Itu yang disebutkan Imam Ghazali. La yabqa minal Islam illa ismuhu.
Wala minal Quran illa ismuhu, dan tak tersisa juga Al-Quran itu kecuali lembaran aja. Ada Al-Quran pajangan ya. Dibaca ya sunnah hukumnya bagus, dihafal ya bagus sunnah hukumnya. Tapi ada hal yang lebih utama, tidak hanya dihafal dibaca, diamalkan. Itu tak sunnah tapi wajib. Diperlombakan, ya bagus, mubah hukumnya. Tapi dipraktekkan isi Al-Quran ini wajib. Cuma kita ini kadang-kadang pilih kasih. Kalau ayat ibadah kita amalkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Ila akhirul ayat. Ayat surah Al-Baqarah 183. Kita amalkan itu. Kenapa kita amalkan? Karena puasa itu wajib. Kenapa wajib? Karena para ulama, para mufassir mengatakan kutiba itu bermakna furido. Kutiba ala, furido ala. Diwajibkan, kutiba itu makna diwajibkan. Jadi diwajib, kutiba alaikumusiyam itu maknanya diwajibkan berpuasa. Kalau begitu benar maknanya, coba kita mundur ayat sebelumnya. Al-Baqarah 183. Mundur beberapa ayat sebelumnya. Al-Baqarah 178. Seruannya sama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Coba. Furido juga kan? Fardu itu apa? Dikerjakan berpahala, tinggalkan berdosa. Kalau Imam Abu Hanifah beda Pak, fardu dengan wajib. Kalau Imam Abu Hanifah fardu itu perintah yang tegas berdasarkan dalil-dalil yang qat'i. Kalau wajib perintah tegas dalilnya zonni. Kalau perintah tegas dalilnya zonni, yakni wajib, kata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, itu mengantarkan orang pada dosa kalau ditinggalkan. Ya. Kalau wajib, tapi kalau fardu itu perintah tegas dalilnya qat'i. Kalau ditinggalkan itu tak sekedar melakukan dosa, tapi kata Abu Hanifah bisa mengeluarkan seorang dari keislamannya. Tapi beda ulama yang lain. Imam Malik, Imam Syafi'i itu tidak membedakan fardu sama wajib. Nah coba, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Maknanya furido alaikumul qisasu fil qatla. Fardu itu Pak, melaksanakan qisas dalam pembunuhan. Pertanyaannya, orang bunuh dikisos enggak? Enggak. Enggak dibunuh, dia enggak dikisos, Pak. Coba kita tengok ayat-ayat yang lain. Al-Maidah ayat 32 misalkan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan wanita. Faqta'u itu udah makna fi'il amar, perintah. Kata kerja perintah kepada siapa? Orang beriman. Untuk apa? Memotong. Apa yang dipotong? Aydiyahuma, tangan keduanya. Tangan keduanya ini siapa? Asariku wasariqatu. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri. Pertanyaannya, orang maling potong tangan enggak? Merampok uang negara dipotong enggak? Enggak. Melenggang kangkung. Atau meleok-leok dia berjalan Pak, kayak itik balik sore. Nyantai aja. Hah? Itu. Coba ayat berikutnya lagi. An-Nur, surah ke-24 ayat kedua. Azaniatu wazani, pezina wanita, pezina laki-laki, fajlidu. Sama lagi. Diperintahkan juga oleh Allah. Fajlidu itu fi'il amr. Fajlidu, jilidlah oleh kalian min kulla wahidin min huma. Setiap satu dari keduanya mi'ata jaldah, 100 kali cambuk, 100 kali jilid. Coba orang berzina hari ini dijilid, dicambuk enggak? Itu kalau bujang gadis Pak. Kalau udah menikah, yang bahasanya diserahanakan sekarang, selingkuh. Selingkuh itu berzina bagi yang sudah punya status sebagai suami atau istri. Itu zina. As-saykhu was-saykhatu, pezina laki-laki dan wanita, farjumuhuma, dilempari pakai batu sampai mati. Nama hukumannya rojam. Mana ada diterapkan? Makanya wajar kata Imam Ghazali,
Wala minal Quran illa ismuhu. Al-Quran ini cuma tinggal lembaran. Pajangan, sakral saat pelantikan, atau dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Atau kalau tidak pas meninggal diletakkan di atas kepala mayat. Itu guna Quran. Atau kalaupun tidak dibuat tangkal di rumah. Dibuat pajang di rumah supaya jin jangan masuk mengganggu. Bukan lembarannya, isinya. Umar bin Khattab itu tak pernah nenteng Quran kemana-mana, Pak. Walaupun Quran waktu itu tidak ada juga. Kayak gini. Tapi tidak ada lembar-lembaran itu di bawah Umar. Tapi dalam diri Umar nih hidup Al-Quran itu. Tidak hanya hafal dia, tapi Al-Quran itu diamalkannya. Makanya wajar jalan yang dilintasi Umar itu tak berani setan melewatinya. Jangankan mau menggoda Umar tuh setan tuh, Pak. Melintas lewat jalan yang dilalui Umar aja setan tuh tak berani melewat. Kalau awak sedang sholat pun diganggu setan. Kan? Takbirnya ya Allahu Akbar, khusyuk kita. Asal dah bar tuh berkerumun setan muda. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena itu tadi Al-Quran cuma pajangan. Al-Quran cuma tinggal lembaran. Nah, ini kenyataan fakta dari kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu Ibu Bapak, ini yang penting kita muhasabahi. Momentum bencana yang terjadi ini kita jadikan disikapi dengan sabar, bertawakal kepada Allah, karena ingat tak ada musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Namun ada hal yang penting, musibah dijadikan sebagai momentum muhasabah. Untuk apa? Untuk kita bisa agar tetap istiqomah, kembali kepada Islam kalau kita selama ini sudah jauh meninggalkan Islam. Kembali kepada Al-Quran kalau selama ini Al-Quran kita jadikan pajangan. Melainkan Al-Quran kita kembali kepadanya dengan mengamalkan setiap isi kandungan. Kalau itu perintah kerjakan, kalau larangan ditinggalkan. Dengan begitu insya Allah Allah tidak berikan hukuman kepada kita, iqab kepada manusia ini, melainkan Allah ganti dengan keberkahan demi keberkahan. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Pada ibu bapak sekalian mohon maaf. Mana tahu ada khilaf kata, penyampaian, cakap kata-kata yang tak baik, tak elok, tak enak didengar oleh ibu bapak. Mohon kiranya saya diberikan kemaafan yang sebesar-besarnya. Nah, sebelum kita tutup, mari kita kirimkan, kita sama-sama membaca Ummul Al-Quran. Kita kirimkan kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Semoga mereka yang meninggal, mereka mendapatkan pahala syahid akhirat, ya. Namun bagi mereka yang selamat, semoga Allah berikan jalan keluar, solusi atas persoalan mereka. Ala kulli hazin niyah, kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.